Shalom saudara, tema kali ini kita akan membahas tentang hidup dan cara kematian orang Kristen. Tidak sedikit orang percaya, khususnya para pelayan Tuhan yang setia, berpulang karena serangan wabah COVID-19. Kemudian banyak orang bertanya, apa yang salah? Kenapa? Kok bisa? Orang seringkali mengaitkan cara kematian seseorang dengan kehidupannya. Kematian adalah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan semua makhluk hidup di dunia termasuk manusia. Ada dua pandangan, yaitu yang pertama pandangan orang yang saleh pasti meninggal dengan cara terhormat, seperti mati dengan tenang, tidak menderita kesakitan, saat-saat terakhir dengan kondisi baik. Pandangan yang sebaliknya yaitu orang yang berdosa besar. Mereka meninggal dengan cara yang hina. Maksudnya matinya menderita sendirian di saat-saat terakhir dan mengenaskan meninggal karena kecelakaan atau korban kriminal. Benarkah kedua pandangan tersebut? Tentu saja pandangan tersebut salah. Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan dengan pertanyaan dan situasi yang mirip. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 terjadi peristiwa matinya peziarah di Yerusalem yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampur dengan korban darah yang akan dipersembahkan. Peristiwa yang kedua adalah orang-orang Galilea mati tertimpa menara dekat Siloam. Dua peristiwa ini membuat orang-orang bertanya, dosa besar apa yang telah dilakukan oleh kedua kelompok ini? Hingga mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Saat itu juga Yesus menegur mereka bahwa hal itu terjadi bukan karena mereka lebih berdosa. Dosa dan kesalahan atau konsekuensi yang dibuat oleh manusia bisa saja mengakibatkan penderitaan dan mati dengan mengenaskan. Tetapi mengatakan semua orang yang mati dengan tidak enak dan mengenaskan adalah orang yang lebih berdosa, itu pendapat yang salah. Apalagi mengaitkan dengan kualitas kerohanian mereka. Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, cara mati seseorang tidak menunjukkan kualitas hidupnya. Mungkin saja orang yang berdosa bisa mati atau meninggal dengan cara yang tidak enak dan menderita. Tetapi bukan selalu bila seseorang meninggal dengan cara yang tidak enak, artinya pasti karena ada dosa besar yang dilakukan. Jangan mengaitkan cara kematian seseorang dengan kualitas hidupnya. Yesus berkata dengan tegas, jikalau tidak bertobat bisa binasa dengan cara yang tidak enak, bahkan menderita untuk selama-lamanya. Yesus menekankan bahwa penting diperhatikan adalah pertobatan, bukan cara meninggal seseorang. Yang kedua, kualitas hidup seseorang akan berkonsekuensi pada kekekalan. Selain pertobatan, hal yang sama penting adalah menghasilkan buah-buah dalam hidup. Perhatikan perumpamaan pemilik kebun anggur dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa ada pohon anggur yang tidak berbuah dan ia memberi perintah untuk ditebang. Namun si pengelola kebun meminta kesempatan untuk pohon itu dibiarkan hidup. Dan jika sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah, pohon itu segera ditebang. Maksudnya adalah kita masih hidup. Artinya kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah. Jika tidak, kita akan dibinasakan. Waktu yang Tuhan berikan harus kita responi dengan pertobatan dan berbuah. Saudara, jangan salah fokus dengan mempertanyakan bagaimana cara seseorang meninggal. Sebaiknya kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita fokus pada pertobatan dan menjalani hidup yang menghasilkan buah. Agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan kekal. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara cara seseorang mati dengan kerohanian yang dijalani selama hidupnya. Yang ketiga, cara orang percaya mati adalah kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia. Tetaplah percaya dan serahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Saudara, kita tidak boleh menilai bahkan menghakimi seseorang melalui cara kematiannya. Sebagai contoh, memperkatakan sudah rajin beribadah
berpuasa, berbahasa roh, kok bisa mati karena COVID-19? Hal itu tidak ada hubungannya, lagi sangat tidak pantas untuk diucapkan karena tidak menghormati dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga yang ditinggalkan. Mari saudara, kita fokus kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang baik selama kita masih punya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur setiap hari yang kita lewati. Kita percaya kita hidup sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Layaklah kita bersyukur, layaklah kita memuji Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama. Ini doa kami, nyanyian kami ya Tuhan. Yang dulu takut mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh telah kau sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur. Mari nyanyikan sama-sama. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh telah kau sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu,
Haleluya. Mari kita bersama-sama naikkan syukur, naikkan penyembahan kita, angkat suara kita. Mari perdengarkan suara kita Bapak Ibu Saudara. Bersyukur buat kebaikan Tuhan, bersyukur buat anugerah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau baik, Kau sangat baik, Kau sangat baik ya Tuhan. Kau teramat baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Syukur hanya bagimu, syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji dan syukur, segala hormat hanya bagimu. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Mari angkat tangan kita. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Kau Allah yang pelihara hidup kami Tuhan. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Kau Allah yang pelihara hidupku. Allah yang memelihara lebih lagi. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi, Allah yang mengasihi, Allah yang peliharaku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. Oh selamanya, selamanya. Oh selamanya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Di balik ucapan syukur, kami percaya Tuhan, Tuhan sediakan mujizat bagi setiap kami yang selalu bersyukur kepadamu. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus.
Yang setuju sama-sama berkata, amin. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi saudara. Haleluya. Saya percaya setiap hari-hari yang Tuhan jadikan. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bersuka di dalam Tuhan. Oh. Mari bertepuk tangan sama-sama saudara. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa? Kurang keras, bersuka. Sekali lagi dalam siapa? Dalam Tuhan. Semua bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Tepuk tangan sama-sama saudara. Saudara katakan wuuu. Lagi katakan wuuu. Haleluya. Kasih tahu kiri kanan saudara. Hari ini semua. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Lagi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam siapa? Dalam Tuhan. Saya tahu lebih keras lagi. Bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Semua. Go. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka cita. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam sekarang. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Ayo bertepuk tangan sama-sama. Bersuka semua. Bersuka. Tepuk tangannya lebih keras lagi saudara. Yang ada di rumah, yang menyaksikan tayangan ini sama-sama. Kita semua bersuka cita. Lagi ya, di atas kepala dengan iman. Semua. Go. Bersuka. Sekarang. Bersuka citalah. Bersuka citalah. Lagi. Oh, oh. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Semua. Bersuka. Bersuka
yang kami ingat selalu kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kasih-Mu lebih luas, Kasih-Mu lebih dalam dari setiap masalah yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan, siapakah kami? Engkau buat hidup kami berharga di mata-Mu. Terima kasih setiap musim yang kami lewati. Dan kami percaya kami akan masuk dalam musim yang baru, di tahun dimensi yang baru. Tuhan nyatakan dalam hidup kami apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kami, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, apa yang tidak pernah didengar telinga kami. Itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Ini doa kami, Tuhan. Nyanyikan sama-sama. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nyanyikan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari dengan iman kita bersama-sama angkat kedua tangan kita. Haleluya, dengan iman. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih. Sungguh ku bersyukur.
Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali saya Jason bisa bertemu dengan jemaat Tuhan yang luar biasa pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, izinkan saya mendengarkan sebuah pujian. Kiranya pujian yang saya tulis ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Saya mau katakan, mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami sebuah masa-masa yang tidak mudah, masa-masa yang penuh dengan kesukaran. Tapi saya mau bilang, musim boleh terus berganti. Tapi ingat saudara, kasih Tuhan tidak pernah berhenti untuk menolong hidup kita. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Ingat saudara, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Mari kita angkat tangan kita sebagai penyembah kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin. Tuhan selalu menolongku, amin, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang baru, rahmat-Mu yang tidak pernah habis atas hidup kami. Dan kami siap membuka hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Baik firman Tuhan itu yang menguatkan langkah-langkah kami ke depan, menjadi pegangan rema atas hidup kami. Dan kami tahu pengharapan kami pada firman-Mu tidak pernah disia-siakan. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Ya saudara, hari ini saya akan membawakan tema itu praise and worship saudara. Mengapa saya membawakan tema ini? Karena hari-hari ini
setiap kita harus menjadi seorang penyembah yang Tuhan inginkan, saudara. Mengapa, saudara, pujian dan penyembahan itu sangat penting? Karena ada kuasa yang besar dan dahsyat di dalam pujian dan penyembahan yang kita lakukan bila dilakukan dengan sungguh-sungguh. Saudara, ingat gak? Seorang wanita bernama Hana, Tuhan sanggup membukakan kandungannya yang ditutup dari awal karena penyembahannya, karena pengharapannya, karena dari hatinya sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Tuhan bukakan kandungannya. Silas dan Paulus yang dibelenggu dalam penjara karena pujian dan penyembahan, Tuhan mendobrak-dobrak, saudara, menggoncangkan pintu-pintu penjara, dan akhirnya mereka dibebaskan, saudara. Ingat kata tembok Yeriko yang begitu kokoh dan gagah, saudara, karena pujian dan penyembahan itu diruntuhkan, saudara. Berarti dalam pujian dan penyembahan ada kuasa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita lihat. Tuhan sanggup menyediakan waktu kita menyembah Tuhan. Amin. Saudara yang setuju katakan amin. Nah, saudara, tapi berapa banyak hari-hari ini orang salah kaprah menilai namanya pujian dan penyembahan. Banyak orang ke gereja ngomong gini, aduh hari ini ibadahnya enak ya, pujiannya enak banget, yang nyanyinya merdu, ganteng, cantik, pengkhotbahnya lucu, dan juga musiknya mirip sama YouTube, dan mereka happy gitu. Tapi sebenarnya esensi yang sejati dalam sebuah ibadah adalah apakah ibadah penyembahan yang kita lakukan itu berkenan atau tidak di hatinya Tuhan. Nah, saudara, kita buka sama-sama yuk apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara, yang Tuhan mau adalah penyembahnya, bukan cara menyembahnya. Yang pertama, saudara catat, menyembah Tuhan itu bukan berbicara tentang perasaan saudara. Alangkah gawatnya kalau penyembahan kita ditentukan sama perasaan saudara. Ini ada sebuah kejadian, saudara, ya. Buat saya ini cukup menarik ya, semoga bisa menghibur ya. Waktu itu ada sebuah gereja di Sunter, saya nggak sebutkan nama gerejanya karena ini direkam. Waktu itu saya diundang khotbah untuk acara wanita. Saya ini paling senang diundang khotbah acara wanita. Kenapa? Karena menurut saya, kalau ibadah wanita itu ibadah yang paling gampang disentuh hatinya sama Tuhan. Betul nggak ibu-ibu? Lagu pertama, mata mulai ngembang. Lagu kedua, air mata mulai jatuh. Lagu ketiga, maskara hancur berderai-derai. Nah, coba kalau ibadah kaum pria sampai 12 lagu juga gak nangis, saudara. Jadi kira-kira siapa yang masuk surga? Enak aja, bukan perempuan, semuanya masuk surga, amin. Nah, saudara gini, waktu saya datang lebih awal, tiba-tiba saya lihat ada seorang ibu-ibu. Saya lihat habis nangis, tiba-tiba dia ke ujung, dia berdoa dengan sahabat-sahabatnya. Dan ternyata ibu itu yang menjadi worship leadernya. Dan saudara tahu apa yang saya rasakan? Bukan saya so tahu nih, tapi kan karena saya juga penyembah, saya bisa merasakan spirit apa sih yang sedang dibawakan sama ibu ini gitu. Koji Aminor. Ibu ini masa WL seperti ini, saudara. Saudara, kadang-kadang kita suka disakiti oleh suami, ya betul gak ibu-ibu? Saudara itu mau ngapain curhat, saudara? Saudara itu lagi nyembah Tuhan. Dia malah curhat, saudara. Waktu dia nyanyi seperti ini, coba. Yesus, aduh Yesus. Saudara tahu dia nangis, dia nyembah Tuhan. Tapi yang saya rasakan itu bukan hadirat Tuhan, tapi apa? Ratapan, mengasihani diri sendiri. Dan apa yang terjadi? Di belakang saya banyak ibu-ibu. Saudara, itu bukan kehadiran Tuhan, kayak suasana kuburan, banyak kuntilanak kumpul, saudara. Nah, makanya menyembah Tuhan itu bukan berbicara tentang perasaan saudara. Menyembah Tuhan adalah yang pertama catat, ekspresi kita, sikap hati kita kepada Tuhan melalui apa? Ucapan syukur. Hanya orang-orang yang pernah ditolong oleh Tuhan yang bisa namanya mengucap syukur. Makanya saudara, apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, memasuki masa-masa COVID-19, saudara, saya tahu nggak mudah, tapi kita percaya sampai hari ini kita bisa lalui itu semua karena apa? Kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Sebab itu kekuatan kita cuma satu, datang sama Tuhan, sembah Dia. Jangan terlalu banyak bawa keinginan, jangan terlalu banyak bawa kepentingan. Cukup
mengucap syukur. Karena di dalam ucapan syukur, dalam penyembahan yang sungguh-sungguh pada Tuhan, engkau akan menemukan kekuatan yang tak terbatas di dalam hidupmu. Amin. Yang kedua, menyembah di dalam roh, saudara. Menyembah di dalam roh itu berbicara apa? Roh kita dengan Tuhan itu menyatu, saudara. Dengan kata lain, menempel, melekat. Makanya seorang worship leader, seorang penyembah, hidupnya harus bergaul dengan Tuhan. Bagaimana mungkin seorang penyembah gak pernah baca Alkitab, gak punya jam saat teduh dengan Tuhan, pelayanannya tidak akan berdampak. Waktu dia bernyanyi, waktu dia melayani, tidak ada hadirat Tuhan, tidak membawa sebuah respon yang baik pada jemaat. Yang ditonton cuma penampilan performance untuk dirinya sendiri. Makanya menyembah dalam roh itu bisa membawa sebuah dampak seperti ini. Waktu kita menyembah Tuhan, hidup kita sungguh-sungguh di mata Tuhan. Waktu kita menyanyi, saudara, itu orang bisa merasakan kebaikan Tuhan. Orang bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Mungkin suara kita nggak bagus, tetapi karena hati kita melekat kepada Tuhan, waktu kita menyanyi dengan suara yang sederhana, orang bisa merasakannya. Coba kunci deh. Waktu itu ada seorang perempuan di Kupang, saudara. Saya nggak tahu lagunya waktu itu. Suaranya biasa-biasa aja. Tapi saudara tahu dia nyanyi apa? Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Saudara bayangkan, orang bisa rasakan Tuhan. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Saudara bayangkan, saya aja yang istilahnya ya seorang penyembah, seorang penyanyi lah, saya bisa merasakan sesuatu yang dahsyat dari seorang mungkin yang gak dianggap orang lain. Tapi karena hatinya yang saya rasakan dekat sama Tuhan, itu nyampe, saudara. Sampai saya gak bisa tahan air mata. Saya cuma ngomong apa? Benar, Yesus itu baik. Yesus itu baik. Meskipun kita mengalami badai, gelombang yang besar, tapi kita tidak pernah takut. Kenapa? Ada Yesus dalam diri kita. Amin. Itu menyembah dalam roh. Bangun setiap hari, saudara. Amin ya. Yang kedua, menyembah di dalam kebenaran. Berarti, saudara, kalau kita berbicara kebenaran, kita tidak pernah terlepas dari Roma 12. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Dengan kata lain, pikiran kita harus benar, mulut kita harus benar, hati kita, motivasi kita harus benar, saudara. Bagaimana mungkin kita tinggal di dalam dua perahu, satu dunia, satu tinggal dalam kerjaan Tuhan? Gak bisa. Kita harus memilih. Kita mau pilih Tuhan atau pilih dunia, saudara. Sebab itu, saudara, hidup kita ini adalah sebagai penyembahan, saudara. Orang akan melihat perkataan kita. Orang akan melihat tingkah laku kita. Sebab itu seluruh aspek kehidupan kita menyatakan kebenaran Tuhan. Nah, hari-hari ini kalau saya boleh jujur ya, banyak orang yang mengaku dirinya penyembah, tapi hidupnya saya lihat tidak mencerminkan penyembah. Mereka lebih senang melihat apa, saudara? Mereka apa? Dipandang sama orang. Mereka dipuji sama gembala. Mereka lebih senang pujian manusia. Saudara, saya ada dua contoh ya. Buat saya kejadian cukup menarik juga nih. Coba kunci A. Ada seorang perempuan di sebuah gereja. Buat saya ini udah packaging yang bagus. Suara bagus, muka cantik. Sorry saudara, body juga oke, dipandang juga enak. Cuman cara nyanyinya ini loh yang gak enak. Bandingkan dengan sama perempuan yang cuma di kampung ya. Beda banget, saudara. Coba saudara kira-kira nilai gimana? Nih ya, kayak gini, kunci A. Sungguh indahkah Tuhan, penuh kasih dan sayang. Saudara bayangkan, kasihan jemaat saudara, pada mabuk saudara semuanya. Bandingkan dengan jemaat yang ya cuma gereja kecil, alat terbatas, suara terbatas, tapi beda loh. Seperti ini, saudara. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Mana yang enak, saudara? Coba, mana yang enak? Pas yang kedua kan. Nah, saudara, berarti apa, saudara?
Yang mau Tuhan lihat adalah hati kita. Saudara, tidak semua orang yang melayani Tuhan itu mengasihi Tuhan. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, dia mengerti bagaimana caranya melayani Tuhan, saudara. Saudara, seluruh talenta yang kita punya dalam pelayanan kita, itu bisa membawa kita menuju puncak. Tapi untuk mempertahankan di atas puncak, butuh namanya karakter. Nah, jagalah karakter kita sebagai penyembah Tuhan. Lahir baru itu berbicara tentang karakter kita, saudara. Amin. Jadilah seorang penyembah yang mau dikritik kalau itu membangun. Yang tidak baik, buangnya, saudara. Jadilah seorang penyembah memiliki karakter yang rendah hati. Ketika engkau rendah hati, biarkan Tuhan yang meninggikan engkau. Saudara, orang sering bertanya kepada saya, mengapa saya bisa bikin lagu banyak yang bagus jadi berkat? Kalau saya boleh jujur, semua lagu-lagu yang saya tulis itu adalah lagu-lagu yang didatangkan dari Tuhan. Saya cuma alat Tuhan aja. Saya suka bilang gini, mungkin Tuhan melihat hati saya. Bukan berarti saya orang paling benar, bukan berarti saya orang paling hebat. Tapi saya tahu, ketika saya menjaga hati saya sungguh-sungguh melihat Tuhan, saya tidak berhitung kepada Tuhan. Tuhan juga tidak pernah memperhitungkan hikmatnya diturunkan dalam hidup saya. Sebab itu para sahabatku yang terkasih, engkau yang melihat Tuhan hari ini, jagalah seluruh aspek karakter hidupmu. Mungkin orang lain gak perlu tahu apa yang kau lakukan, tapi ketika engkau melakukan Kolose 3 ayat 23, apapun yang kau kerjakan, lakukan buat Tuhan. Biar Tuhan yang memperhitungkan segala sesuatunya. Amin. Saudara, saya akan tutup dengan sebuah sharing ya. Saya sangat tersentuh dan saya gak pernah lupa sama kejadian satu ini. Ini kejadian tahun 2010. Waktu itu saya diundang ke Medan, 9 orang penyanyi. Saya nggak sebutkan penyanyi juga karena ini direkam. Dan 8 orang ini terkenal. Dan saya waktu itu 2010 orang baru mengenal nama Jason. Karena waktu itu kan sentuh hatiku meledak luar biasa. Dan juga kau selalu punya cara. Datanglah saya ke Medan, 9 orang dengan istilahnya satu tim, banyak lah ya, penyanyinya 9 orang. Dijemput sama polisi karena untuk dijaga, karena ada beberapa artis sekuler. Waktu kami sampai di gereja yang sudah mengundang kami baru tahu itu jual tiket dan udah ludes, udah habis tiketnya 5.000 tiket, sampai orang ngantri. Siapa sih yang nggak senang kita istilahnya pertunjukan malam itu ditonton banyak orang dan orang sangat exciting gitu. Waktu saya latihan secara pribadi, saya latihan ya, saya nggak mau hakimin yang lain. Saya latihan mati-matian. Kenapa? Waktu itu otak saya apa? Jangan sampai yang ngundang saya itu ngeliat saya jelek. Jangan sampai nanti malam orang lihat saya nggak bagus. Jangan sampai saya tidak mendapatkan tepuk tangan. Saya lupa kalau saya ini melayani Tuhan. Malam itu saudara, 5.000 orang penuh. Satu gedung itu, satu stadion itu saudara penuh luar biasa. Dan orang, kita bisa merasakan happy yang luar biasa gitu. Akhirnya satu persatu kita mulai nyanyi dan semua banyak mendapatkan tepuk tangan dari manusia. Sampai penutupan acara, kalau saya boleh jujur ya, sepanjang acara konser musik itu, orang yang saya rasakan cuma melihat sebuah pertunjukan penyanyi hebat, tapi tidak merasakan hadirat Tuhan. Sampai akhirnya muncullah seorang anak dari Yayasan Yatim Piatu, seorang anak 8 tahun, dengan celana pendek, cuma pakai sepatu yang udah jelek, dengan muka polos. Dia datang di tengah-tengah panggung begitu besar. Dia ngomong apa? Hari ini saya mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Mungkin suara saya tidak sebagus Om Tante tadi yang nyanyi, tapi izinkan saya nyanyi buat Tuhan. Dan saya persembahkan buat kita semua hari ini. Kunci A. Tahu saudarinya lagu apa? Lagu yang sangat sederhana. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Saudara, tiba-tiba satu gedung itu diam semuanya, seperti roh Tuhan mendudukkan kepala kita. Saya cuma tertunduk. Tiba-tiba ini mata saya mengembang saudara, dan saya nggak bisa menahan air mata saya. Dan saya bilang, Tuhan ini kenapa ya? Gak ada sesuatu yang menyedihkan. Maka saya bilang, penyembah itu bukan bicara tentang perasaan. Saya nggak tahu, saya nggak merasakan sedih. Tapi yang ada cuma
air mata dan sukacita, ada harapan saudara. Dia terus nyanyi saudara dan gak berhenti saudara. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Wah, saudara tahu, di belakang saya tiba-tiba orang yang disuruh berdiri, mereka berdiri. Orang yang disuruh angkat tangan, mereka angkat tangan. Mereka disuruh sujud, mereka sujud menyembah. Mereka hancur hati saudara. Bayangkan, itu anak cuma nyanyi 5 menit. Tapi apa yang terjadi setelah 5 menit? Banyak orang menangis, banyak orang dijamah sama Tuhan. Disitulah Tuhan ngomong sama saya. Seperti firman Tuhan dalam Matius berkata, seperti anak itulah engkau datang kepadaku dengan hati yang tulus, polos, tanpa kepentingan apapun juga. Saudara, saya mau katakan hari ini, mungkin saudara sedang dalam kesulitan, saudara sedang sakit, pergumulan yang luar biasa, himpitan ekonomi. Saya mau katakan, sampai kita mati juga namanya masalah tetap ada. Tapi saudara jangan pernah lupa, sampai akhir hidup kita juga Tuhan menyertai kita. Kita bisa menari dalam hujan, kita tetap bisa bersukacita dalam badai. Dengan apa arti saudara? Kita tetap bersukacita dalam keadaan apapun juga, karena Tuhan sudah memberikan janji yang luar biasa. Dia memelihara hidup kita. Sebab itu sembah Tuhan, sembah Tuhan. Karena ketika engkau menyembah Tuhan, mungkin kau gak bisa ngomong lagi, udah terlalu capek, terlalu lelah. Tapi ketika engkau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, biarkan penyembahan itu menyentuh hati Tuhan, dan kau akan melihat tingkap-tingkap langit Tuhan bukakan buat hidup kita. Amin saudara. Mari kita angkat tangan kita sembah Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Inilah iman kami, sembah kami Tuhan, haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau baik, sungguh baik. Kau mulia dan ajaib, Kau yang menyediakan semua yang kami perlu. Ajarkan kami percaya, Tuhan baik, Dia baik.
hamba berdoa buat jemaat Tuhan yang hari ini mendengarkan firman-Mu. Mulai saat ini kami tidak pernah lagi mau mengeluh. Kami tidak akan berkata sia-sia. Biar dari perkataan kami dan iman kami yang kami nyatakan, Engkau baik dalam keadaan apapun juga. Itulah penyembahan yang sejati. Terima kasih Tuhan. Sampai hari ini kami ada. Itu semua karena kebaikan. Itu karena pertolongan Tuhan. Itu karena kemurahan-Mu yang lebih dari hidup. Dan anugerah cukup untuk hidup kami. Engkau berkati jemaat dan Bapak Gembala Tuhan yang sedang jemaat. Apapun yang mereka kerjakan selama mereka menyembah Tuhan dan roda kebenaran, kami boleh menikmati buah yang manis. Dan apapun yang kami kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Di dalam Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Oh, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat dua tangan kita dengan iman. Kiranya Engkau memberkati aku dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga haleluya tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi sama-sama dengan iman. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati iman kita sama Tuhan. Kami terima dimensi yang baru atas hidup kami, kesehatan, usaha, pekerjaan, studi, pelayanan. Sebab kasih yang limpah dari Allah Bapa buat hidup kami naik bukan turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Kristus membuat perjalanan hidup kami pasti beruntung dan berhasil. Keluarga, rumah tangga kami disebut berbahagia. Persekutuan kuasa Roh Kudus menjadikan kita menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi Yesus yang sempurna sampai Tuhan datang menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan dan mau jadi berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah. Shalom.